gitu. Pi gak ketok pi.
Sopin. Sopin.
Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala wa lanabluwannakum bi syai'in minal khair wa lanabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Wabashiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa ba'du ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kami atas nama keluarga mengucapkan kepada antum jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih telah memenuhi hak dari almarhumah, mulai dari kemudian mensolatkan hingga mengantarkan ke pekuburan. Dan kata Rasulullah SAW, orang yang mensolatkan jenazah kemudian mengantarkan kuburan semacam ini, dia mendapatkan qiratan, pahala yang besar 2 qirat. 1 qiratnya pahala sebesar gunung Uhud. Berarti kita mendapatkan pahala besar sebesar 2 gunung Uhud. Dan ini adalah modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya kita sholat jenazah itu bagian dari ibadah kepada Allah. Bahkan hukumnya fardu kifayah. Kita berharap amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kedatangan kita di makbarah semacam ini untuk bisa mengambil ibrah, ya, mengambil pelajaran yang besar. Bagaimana Nabi mengatakan kafa bil mauti wa'idhah. Cukuplah dengan kematian, itu sudah menjadi nasihat yang berharga. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Umi Nur ini kita pribadi sangat kenal baik. Dan beliau setahu saya memiliki banyak zuriyah, banyak keturunan. Dan dari banyaknya keturunan itu banyak juga yang menjadi penghafal Quran. Ya, banyak menjadi penghafal Quran. Dan semoga itu termasuk amal soleh dari beliau. Kemudian cucu-cucunya yang hafal Quran itu kelak pun bisa memberikan syafaat untuk jidahnya. Dan dipertemukan lagi di jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari nerakanya. Ini yang kita harapkan semua dari Allah Ta'ala. Tidak ada lagi kita di dunia ini jamaah, melainkan hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya kita nanti ujung-ujungnya dikubur semacam ini. Wallahil azim, kalau kita ini di absen mungkin hari ini ada yang mati lagi, mungkin anak atau antum, insya Allah tidak ada yang siap, tidak ada yang berani. Karena ingin nguji keberanian antum yang hadir di sini. Siapa yang mau mati setelah Umi Nur ini? Tidak ada yang mau. Karena keterbatasan dari bekal kita. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian selalu lari darinya, itu akan mendatangi kalian. Mau lari kemana kita dari al-maut? Nggak bisa jemaah, nggak bisa. Ya, bukan berarti kemudian yang muda nanti pasti umurnya panjang. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Berapa banyak para pemuda ya mati duluan daripada yang tua. Ini pelajaran besar bagi kita agar kita hidup di dunia tidak main-main jemaah. Tidak main-main. Kita tahu banyak mendengarkan, membaca bahwa Rasulullah SAW itu banyak menangis kalau berada di kuburan. Sahabat Utsman bin Affan banyak menangis kalau sudah melewati kuburan. Sebuah dalil, ya, hadis yang sahih dari Ibnu Majah.
dengan hadis sanad yang sahih ini anil Barra bin Azib radhiyallahu an, dari jalur sahabat Barra bin Azib radhiyallahu an, annahu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jinazah. Kata sahabat Barra ini, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di makbarah mengurusi jenazah. Fajalasa ala syafiril qabri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba duduk di tepiannya kuburan. Setelah selesai dikubur semacam ini, Nabi tiba-tiba duduk, jamaah. Nabi duduk. Wabaka. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menangis hatta ballas thara. Sampai tangisan beliau itu membasahi pasir, jamaah. Tangisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membasahi pasir. Wallahil azim, nampaknya ana pribadi juga belum pernah semacam itu. Ana juga belum pernah melihat ada jamaah di kuburan menangis karena takut kepada Allah sampai tangisannya membasahi jenggotnya dan jatuh ke tanah sampai tanah itu menjadi basah. Belum pernah lihat anak jamaah. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada dosa, tidak punya kesalahan di hadapan Allah. Miftahul jannah, kuncinya surga. Kalau di kuburan menangis jamaah. Yang ada kita wabil khusus jamaah ini kalau di kuburan kok berbahas masalah syuhul, kadang-kadang sedhonan, kadang-kadang juga guyonan. Padahal ini bukan tempatnya guyon ini jamaah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis jamaah. Hatta ballas thara, sampai tangisannya membasahi tanah. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah menangis beliau kemudian memberikan nasihat. Ya ikhwani, limithli hadza fa'iddu. Wahai saudara-saudaraku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong di hadapan sahabatnya, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limithli hadza fa'iddu. Kalian akan dikuburkan sepanjang ini, maka bersiap-siaplah. Bersiap-siaplah untuk menghadapi al-maut. Bersiap-siaplah untuk dikuburkan dan bertemu malaikat munkar wa nakir. Siapa yang bisa nolong kita, jamaah? Gak ada kecuali Allah. Dan Allah hanya menolong hamba-hambanya yang bertakwa, yang beriman kepadanya. Semoga kita termasuk hamba yang bertakwa dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum wa sallu tathbit fa innahu la yus'al. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di makbarah, kemudian selesai dikuburkan semacam ini, beliau berdiri di sampingnya fa insyaallah semacam ini jamaah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintakanlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini. Sebentar lagi dia akan ditanya. Sebentar lagi dia akan ditanya. Kalau sudah malaikat munkar nakir menanyai, siapa yang bisa bantu jawab jamaah? Gak ada. Yang bersangkutan sendiri, kita pun begitu nanti jamaah. Anda dan kok sudah mati ditanya, ketemu dua malaikat. Ditanya siapa yang bantu jawab? Gak ada jamaah, kecuali amal kita, amal saleh kita yang bantu itu. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Nabi untuk mendoakan beliau agar apa? Sabat. Agar mampu menjawab pertanyaan malaikat itu dengan baik dan benar. Agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan semua amal ibadahnya diterima. Lagi kita doakan beliau. Walillahilhamdu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiya wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa naqiha minal khataaya kama yunaqqa thawbal abyadha minad danas. Allahumma ighsilha bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma a'idha min adzabin nar wa min adzabil qabri. Allahumma a'idha min adzabin nar wa min adzabil qabri wa adkhilha al jannah. Allahumma adkhilha al jannah. Allahumma adkhilha al jannah. Allahumma ya Rabb tsabbitha biqauli tsabit. Allahumma ya Rabb tsabbitha biqauli tsabit. Qawlu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma ya Rabb ya dzal jalali wal ikram ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rabb dzunubana katsir wa antal ghafurur rahim. Faghfir lana ya Rabb, faghfir lana ya Rabb wa adkhilnal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Syukran.